Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wal hidayah wa kafa biha ni'mah. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnata wa jama'atahu min yawmina hadha ila yaumin nahdu. Alhamdulillah, kita tak lupa kita terus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak henti-hentinya memberikan kita nikmatnya. Dari tadi malam kita tidur, kita mati kecil, lalu Allah menghidupkan kita kembali, memberikan kita kesempatan kembali untuk beribadah kepada-Nya. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salawat kita Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kelak di hari pada mahsyar nanti. Amin. Kaum muslimin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam jasad ini, di dalam tubuh kita ini terdapat segumpal daging. Idza salahat, apabila daging itu baik, salahal jasadu kullu, maka semua jasad kita ini, badan kita ini akan ikut baik. Wa idza fasadat, tapi apabila segumpal daging itu rusak, segumpal daging itu busuk, fasadal jasadu kullu, maka mulai dari ujung rambut kita sampai kaki kita itu pun akan rusak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jika hati seseorang baik, maka pikirannya, lisannya dan juga perbuatannya pun akan ikut baik. Tetapi jika sebaliknya, apabila hati seseorang telah rusak, maka pikiran, lisan dan perbuatannya pun akan ikut rusak. Hati adalah tumpuan, adalah sandaran dari amalan seseorang. Innallaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum. Allah tidak pernah memandang hambanya dengan ketampanannya, dengan paras wajahnya, karena kau tidak setampan Nabi Yusuf. Allah pula tidak pernah memandang hambanya dengan harta, dengan kuasa, karena kita tidak sekaya Nabi Sulaiman dan tak berkuasa sepertinya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah pandang di dalam kita ini, di dalam tubuh kita ini seorang muslimin, seorang hambanya, yang Allah pandang adalah hatinya dan juga amalnya. Allah yang menciptakan langit, yang maha kuasa saja melihat hambanya dari dalam, dari hatinya. Lalu bagaimana mungkin kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang hina, melihat seseorang dari luarnya, dari fisiknya. Allah tidak pernah memandang engkau siapa, tidak pernah memandang statusmu, tapi Allah melihat hatimu bagaimana dan juga amalmu bagaimana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang ahli sufi penyair yang lahir dari Persia, yaitu Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau pernah mengatakan bahwa jika seseorang menjadi manusia karena statusnya, karena fisiknya, maka Muhammad dan Abu Jahal tidak ada bedanya. Dan Muhammad adalah manusia biasa, makhluk Allah. Begitupun Abu Jahal, makhluk Allah. Lalu apa yang menjadi perbedaan di antara Nabi Muhammad dan juga Abu Jahal? Yang menjadi perbedaan di antara mereka adalah hatinya dan juga amalannya. Begitu pula dengan Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun dilaknat oleh Allah Ta'ala, tapi Nabi Musa dijanjikan surga oleh Allah. Mengapa? Karena hatinya, hati yang membedakan di antara mereka. Fir'aun telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ini namanya masih disebut-sebut. Fir'aun masih terkenal, tapi telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi namanya masih disebut-sebut, masih masyhur sampai sekarang ini. Begitu pula dengan baginda Nabi Muhammad SAW, telah meninggal dunia selama ribuan tahun, tapi namanya pun masih terkenal, masih masyhur di sekarang ini.
Lalu apa yang menjadi perbedaan Fir'aun dan Nabi Muhammad SAW? Fir'aun sudah meninggal ribuan tahun yang lalu masih masyhur namanya sampai sekarang ini. Tapi sampai sekarang ini pun tidak ada satupun makhluk Allah yang menggunakan nama Fir'aun. Dibandingkan dengan Nabi baginda Muhammad SAW, sampai sekarang namanya ada di mana-mana. Ada yang memakai Muhammad, ada juga Ahmad, bahkan ada juga Ahmed. Ketika Nabi Isa menyeru kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah seorang Rasul yang diutus untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Tugas pertama Nabi Isa adalah membenarkan kitab Taurat, kitab sebelumnya. Wa mubasysyiran bi rasul, dan Nabi Isa ini membawa kabar gembira kepada kaumnya. Wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di. Rasul itu, nabi itu akan lahir setelahku, ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kita, hanya umatnya yang merindukan beliau, tapi umat terdahulu pun sudah menanti-nantikan kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Allah yang akan menurunkan hidayah, yang menurunkan petunjuk ke dalam hati orang yang beriman. Oleh karena itu hati kita ini harus terus kita jaga dan kita bersihkan. Ketika hati seorang beriman itu telah bersih, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, ketika kita melihat tanda kebesaran Allah Ta'ala, maka hati orang yang beriman wajilat qulubuhum, hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Maka apabila kita melihat tanda kuasa Allah Ta'ala, orang beriman itu melihat tanda kebesaran Allah Ta'ala, Allah pun akan menurunkan hidayah kepada hatinya. Wajilat alaihim zadatuhum imana, maka imannya pun akan meningkat, imannya pun akan bertambah. Kaum muslimin yang insyaallah kita semua dirahmati Allah oleh Allah Ta'ala, maka dari itu marilah kita terus menjaga hati kita agar tetap bersih. Terus menjaga hati kita karena Allah tidak melihat kita siapa, tapi Allah melihat bagaimana hati kita. Fastabiqul khairat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.